Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian UKIN PPK dalam jabatan 2021, perkenalkan nama saya Nur Rosidah, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 7 Bengkulu Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di LPTK IAIN Curug Provinsi Bengkulu. Pada hari ini, Selasa 30 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 12 IPA 1 dengan materi kajian fikih pernikahan dalam tinjauan hukum Islam. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Tidak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
indahnya membangun mahligai rumah tangga. Yang kalian nanti bukan? Iya. Sudah siap menikah? Paling tidak ada bekal ya, bekal persiapan kalian untuk menuju sebuah pernikahan. Saya akan mempelajari tentang pernikahan dalam tinjauan hukum Islam atau indahnya membangun sebuah rumah tangga. Ya. Kalian ya harus kita semua ya kalau berilmu dulu. Ya. Menuntut ilmu setinggi mungkin ya agar kalian menjadi orang-orang yang cerdas, karena kalian-kalianlah yang akan melahirkan generasi penerus bangsa ini ya. Dari orang-orang yang cerdas akan lahir keturunan atau generasi yang cerdas. Tentunya yang paling penting adalah perhatikan akhlak kalian ya. Akhlak kita, persiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadi seorang orang tua. Sehingga kita nanti akan melahirkan putra-putri generasi penerus bangsa yang berakhlakul karim. Baik belum? Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian nanti dapat menganalisis dan mengevaluasi tentang pernikahan dalam tinjauan hukum Islam. Adapun indikatornya ya, kalian nanti dianggap berhasil apabila kalian nanti dapat menyebutkan tentang pengertian Islam atau pengertian pernikahan dalam tinjauan hukum Islam. Kemudian kalian bisa menyebutkan ya macam-macam pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam. Juga kalian bisa menyebutkan ya hikmah pernikahan dalam tinjauan hukum Islam. Baiklah, untuk lebih jelasnya sebelum kita lanjut materi, ada yang ingin bertanya silakan tentang materi pernikahan ditinjau dari hukum Islam. Ya silakan Rizka. Saya pernah mendengar masyarakat itu menjelaskan tentang sebenarnya masa indah itu apa? Iya bagus. Rizka pernah mendengarkan di masyarakat orang berbicara tentang masa idah. Masa idah itu apa? Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat paparan materi berikut ini. وسلم دائما Untuk materi hari ini yaitu tentang pernikahan di dalam tinjauan hukum Islam. Ya. Adapun untuk tujuan indikator kalian tadi sudah mengetahui peta konsepnya ini. Ya, sebelum kita lanjutkan pada materi, kita lihat tontonan video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Saputra, saya akan menanggapi video yang sangat menarik ini. Baiklah, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci, maka hendaknya kita senantiasa untuk ikhlas dalam menjalaninya sebagai wujud ibadah yang sangat bernilai kepada Allah. Oleh sebab itu, maka pandai-pandailah untuk bersyukur dan jangan banyak menuntut sesuatu yang di luar dari kemampuan pasangan, dan semoga kita semua dapat mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Amin. Demikian tanggapan yang saya bisa berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tanggapan yang sangat bagus ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi, silakan. Saya Uki, Donana Putri. Di sini saya akan menanggapi video tersebut. Di sini videonya sangat menyentuh hati Umi, dari judul renungan suami istri, karena cinta tak harus berbentuk rangkaian bunga. Jadi di sini kita harus memahami dan menghargai pasangan hidup kita, Umi. Nah, karena banyak sekali yang harus kita jalani dan lalui untuk mendapatkan ridhonya, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keharmonisan dalam berumah tangga itu dapat diwujudkan dengan cara yang berbeda-beda dan dengan cara yang masing-masing. Maka dengan menghargai dan memahami pasangan hidup kita akan terbentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan indah. Terima kasih, Umi. Iya, super luar biasa. Tanggapan yang luar biasa, yang super ya. Ada lagi ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aitan Tani ingin memberi tanggapan dari video yang telah ditampilkan oleh tadi. Dimana pertama saya melihat video ini, saya tuh begitu terharu gitu melihat video yang telah ditampilkan tadi. Dimana begitu banyak orang yang baik kepada kita, banyak orang yang peduli kepada kita, tapi itu kita juga banyak tidak mempedulikan, dimana kita banyak mengabaikan orang-orang di sekitar kita yang baik kepada kita. Dan karena kita mengabaikan itu, jadi kita tidak bisa merasakan, tidak bisa memahami gimana keagungan dan kebaikan dari orang-orang di sekitar kita itu. Kita tidak dapat merasakan gimana sih orang itu baik kepada kita gitu. Dan menurut itu sangat berhubungan sama kehidupan rumah tangga, di kehidupan bersuami istri gitu, dimana dalam kehidupan rumah tangga itu kita juga harus saling keterbukaan, memiliki komunikasi yang baik, sama saling memahami satu sama lain. Maka menurut saya dengan ada hal tersebut, atau dalam rumah tangga menjadi rumah tangga lebih baik lagi. Terima kasih. Iya. Kalian antusias sekali menyaksikan video, antusias sekali memberikan tanggapan-tanggapan yang luar biasa. Ya, baiklah, mari kita simak sama-sama penjelasan materi berikut ini. Oke, baik, kita akan membahas tentang pernikahan dalam tinjauan hukum Islam. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya pernikahan adalah merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, ya, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, membentuk keluarga yang harmonis, ya, dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalam pernikahan ada macam-macam pernikahan yang dilarang, ya. Ada pernikahan, dia namanya pernikahan sihor. Pernikahan sihor itu apa? Sebuah pernikahan silang, ya, yang mana dicontohkan mempunyai anak laki-laki, kemudian menikahkan pada anak perempuannya si A, dan sebaliknya anak laki-laki si A dinikahkan dengan anak perempuan Umi.
Maka itu perkawinan silang seperti itu disebut sebagai pernikahan sighar. Islam tidak membolehkan semacam itu. Itu bentuk daripada pernikahan terlarang. Yang kedua ada namanya pernikahan mut'ah. Apa pernikahan mut'ah? Pernikahan mut'ah itu gampangnya adalah pernikahan kawin kontrak. Pernikahan dengan dibatasi waktu tertentu, ya namanya kawin kontrak atau nikah mut'ah. Itu juga Islam tidak membolehkan. Yang ketiga ada namanya perkawinan mahram. Apa itu mahram? Apa itu mahram? Masih ada hubungan darah, ya. Seorang perempuan terhalang untuk dinikahi oleh laki-laki lain, ya. Karena sebab apa? Ada sebab hubungan darah, ya, dari garis keturunan maupun ada dari garis perkawinan, ya. Termasuk juga ya dari garis persusuan atau rodhoh, ya, rodhoah. Itu nggak diperbolehkan dalam Islam, yang namanya perkawinan mahram. Selanjutnya perkawinan beda agama. Islam juga sudah sangat menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya ya pernikahan dalam beda agama itu haram, tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan kita semua nanti ya dapat menjalani sebuah rumah tangga, ya kalian nanti dapat menjalani sebuah rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang satu akidah, ya. Karena Allah dalam menjelaskan walaupun dia sangat menarik hatimu, ya, apabila dia berlainan akidah, jangan kau jadikan dia pasangan hidupmu, ya, yang seperti itu. Ayo, selanjutnya ada namanya pernikahan di masa iddah. Nah, nyambung pada pertanyaan Rizka tadi. Apa itu masa iddah? Rizka sering mendengar di masyarakat, ya, ada istilah orang berbicara dalam masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa iddah adalah masa menanti, masa menunggu seorang istri atau perempuan tidak boleh dipinang, ya, atau dilamar oleh laki-laki lain sebelum masa iddahnya habis, masa menantinya habis, ya. Apa itu masa iddah? Seperti apa contohnya? Ketika seorang istri meninggal oleh suaminya, atau seorang istri dicerai oleh suaminya, maka ada di situ namanya masa iddah, masa menanti, sampai dengan dia diperbolehkan dihibah atau dilamar oleh laki-laki lain. Jadi masa iddah itu adalah masa menanti, masa menunggu dia diperbolehkanlah menikah atau dihibah atau dilamar oleh laki-laki lain. Paham ya Rizka ya? Yang lain paham? Paham. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ada nih Ya, silakan. masa iddah seorang yang ditinggal oleh suaminya itu seperti bercerai itu berapa lama? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Ketika seorang istri meninggal oleh suaminya, masa iddahnya itu 3 kali suci. Berarti 3 bu? 3 kali suci, paham nggak? 3 kali haid. 1 bulan ini haid suci. 1 bulan kedua haid suci. Bulan ketiga haid suci. Maka bulan keempat dia sudah bisa menikah lagi. Ya, masa iddahnya paham? Ada lagi? Ya, paham semua? Paham. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut kepada silakan kalian bergabung pada kelompok kalian masing-masing. Silakan. Oke, jika kalian sudah paham semua, ya silakan kalian buka paket kalian. Kalian buka buku paket kalian catat hal-hal penting yang berkaitan dengan pernikahan dalam sindiran hukum Islam. Silakan.
ذكر الرسول فشحة الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Oke, sudah selesaikan diskusinya, anak-anak? Alhamdulillah, kalau sudah, saatnya kalian memaparkan hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Ada yang ingin memaparkan dua, silakan dari kelompok mana? Ya, silakan dari kelompok 1. Ya, kita dengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan nikah merupakan fitrah. Karena itu Islam melarang keras hidup menjual diri seperti LGBT atau lesbian, gay, bisex, dan transgender karena bertentangan dengan fitrah manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Bagaimana pendapat kalian jika ada seorang perempuan yang sudah menikah namun enggan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, justru senang foya-foya dan bergaul bebas di luar rumah, sementara dia telah menerima haknya dengan baik dari suaminya, dan suaminya itu setia, tanggung jawab, dan tekun saat mencari nafkah. Menurut pendapat kelompok kami, sikap perempuan tersebut tidaklah baik dan menyalahi syariat Islam. Hendaknya seorang perempuan setelah menikah harus tahu apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, agar dia bisa mendapat haknya dengan baik dan bisa menjalankan kewajibannya dengan baik pula. Tidak hanya menerima haknya, tapi mengabaikan kewajibannya. Dan sebagai seorang suami, hendaknya berani mengarahkan dan menegur istrinya agar selalu berada dalam jalan yang benar. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1 bagus ya, sangat-sangat nyambung dengan yang diajukan pertanyaannya dalam soal diskusi. Silakan lagi dari kelompok mana? Kelompok 2. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ini menghadapi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 2 sangat setuju dengan pendapat dari kelompok 1. Dan menurut kelompok kami, sebagai seorang istri dalam soal tersebut sangat-sangat jauh, bahkan tidak ada kata soal di dalamnya. Dan sebagai suaminya, selain menegur dan juga mengarahkannya, ia harus bersikap tegas,
maka istrinya sulit untuk diarahkan kepada jalan yang benar. Karena apabila dia hanya diam dan juga bersikap lemah, maka akan sengsara dalam hidupnya akan mendapati serangan seperti itu. Sebagai seorang suami itu harus bersikap tegas dan tidak segan-segan dalam mendidik istrinya menjadi yang lebih baik, dan juga harus mengajak istrinya untuk beribadah bersama dan berbuat baik bersama. Karena suami adalah pemimpin dalam sebuah rumah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah dari paparan-paparan tadi telah kita dengarkan bersama-sama dari kelompok ke kelompok ya. Maka tibalah saatnya kalian menulis poin-poin penting ya yang terdapat dalam pembahasan kita tadi. Silakan kalian tulis dulu poin-poin pentingnya. Oke, ini saya bagikan hasil diskusi kalian. Oke, alhamdulillah paparan materi demi materi ya telah kita simak bersama ya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir. Maka tibalah kita pada menyimpulkan ya pada kegiatan penutup yaitu menyimpulkan. Baiklah, ada yang ingin menyimpulkan di antara kalian dari materi yang sudah kita bahas tadi? Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Deva Armanyanisi akan menyimpulkan hasil pembahasan materi pada hari ini. Yang pertama, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang samawa dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, pernikahan sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu pernikahan tidak boleh dimain-mainkan. Demikian kesimpulan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus dari Deva. Ya, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Megan ini akan menambahkan hasil kesimpulan yang telah dibacakan oleh Deva tentang hasil pembahasan materi yang telah disampaikan pada hari ini, yakni kita dapat mengetahui hikmah-hikmah pernikahan, kita dapat mengetahui ketentuan-ketentuan pernikahan, juga dapat memahami dan mengetahui macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam, juga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga agar dalam kehidupan rumah tangga kita dapat sakinah, mawaddah, dan warahmah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan yang luar biasa dari teman kalian Mega ya. Oke, dari kesimpulan tadi maka kita tarik kesimpulan bahwasanya sebuah pernikahan adalah
syarat dan rukun tertentu. Kita juga sudah mengkaji tentang pernikahan-pernikahan yang dilarang, ya. Dari situ tentunya nanti diharapkan kalian bisa menghindari daripada pernikahan-pernikahan yang terlarang, ya. Sudah tahu terlarang oleh syariat Islam, maka jangan sampai dilakukan. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada kita melakukan pernikahan, yang pertama adalah untuk membentuk suatu keluarga yang Islami, ya. Kedua, pernikahan itu bisa menjaga kehormatan seseorang, juga bisa menunjukkan pandangan bagi suami ataupun istri. Yang ketiga, bahwasanya pernikahan itu dapat melahirkan keturunan yang syah secara syariat Islam. Dan dengan pernikahan tentunya dapat menjadikan jiwa-jiwa kita menjadi tentram dan tenang. Dari penjelasan dan kesimpulan tadi, mungkin ada hal-hal yang belum kalian ketahui atau hal-hal yang sulit yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Oke, paham semua? Alhamdulillah, jika demikian silakan karena kalian masih ada waktu, kalian tulis poin-poin penting yang kalian pahami dari pembahasan kita hari ini. Ya, silakan. Untuk diskusi